Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rozak. Nomor induk mahasiswa 0495333475. Program Studi Sistem Informasi. Nama UPPJJ dari UT Serang. Kali ini saya akan coba untuk menjelaskan dalam rangka praktikum pertama basis data, yaitu proses pembuatan ERD. Adapun tahapan pembuatan ERD sendiri, jika mengacu kepada modul, terdapat 5 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database tersebut. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Berikut ada contoh tabelnya. Untuk gambar seperti ini, itu adalah entity dengan atribut. Kalau untuk gambar seperti ini, itu entity, dan seterusnya. Untuk pelaksanaannya, berikut kita mendapatkan sebuah kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen. Setiap dosen dapat mengapu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Nah, berdasarkan contoh kasus di atas, maka akan kita lakukan tahapan-tahapan pembuatan ERD. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Untuk melakukan identifikasi entity, kita harus memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus di atas, diidentifikasikan 3 entitas, yaitu mahasiswa. Yang pertama mahasiswa, yang kedua mata kuliah, dan yang ketiga adalah dosen. Adapun implementasinya di dalam ERD sendiri adalah sebagai berikut. Mahasiswa, mata kuliah, dan dosen adalah entity-nya. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Pada tahap 2 ini, kita harus mengidentifikasikan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity di atas. Yang pertama, mahasiswa memiliki atribut berupa NIM, nomor induk mahasiswa, dan nama mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah memiliki atribut kode MK dan nama mata kuliah. Yang ketiga, dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Untuk implementasinya di dalam ERD sendiri adalah sebagai berikut. Untuk atribut, kita gambarkan dengan bentuk seperti ini, dan kita hubungkan dengan garis unspecified karena nggak ada nilainya ya untuk atribut ini, karena hanya atribut dari entitas. Mahasiswa memiliki NIM, mahasiswa memiliki nama mahasiswa, mata kuliah memiliki kode MK, dan mata kuliah memiliki nama MK. Untuk dosen memiliki nomor induk dosen, dan dosen memiliki nama dosen. Ini. Selanjutnya, langkah ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahap ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang kemungkinan beserta kunci-kunci tamu atau foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas.
Sebagai contoh matriks relasi adalah di tabel berikut. Entitasnya mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Untuk mahasiswa ada hubungannya dengan mata kuliah, yaitu dengan meregistrasikan, dan mata kuliah itu ada hubungannya dengan mahasiswa dan dosen. Mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa, mata kuliah diajarkan oleh dosen. Dan untuk dosen itu berhubungan dengan mata kuliah, yaitu mengajar mata kuliah. Dari tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang kemungkinan antar setiap entiti. Cara pembaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Langkah yang keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah yang keempat ini sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk menambah relasi, kita dapat melihat pada tabel matriks relasi di atas ya, yang ini. Berikutnya, sesuai dengan tahapan keempat, menambahkan derajat kardinalitas. Dalam menambah derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus di atas sebagai berikut. Yang pertama, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, dan banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga diringkaskan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah adalah M banding N atau banyak ke banyak, dan dosen dengan mata kuliah adalah 1 banding M atau 1 ke banyak. Ini dosen ya. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal 1 mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen. Implementasinya di dalam ERD sendiri sebagai berikut. Yang pertama tadi, mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Dan yang kedua, satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen. Sebagai berikut. Nah, berdasarkan ERD ini, kita masuk ke tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Nah, untuk tahapan terakhir ini, melengkapi himpunan entitas seperti pada ERD ini, kita dapat melihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa dengan mata kuliah ini, mahasiswa banyak meregistrasikan mata kuliah dan mata kuliah banyak diregistrasi oleh mahasiswa, ini banyak ke banyak ya, yaitu M ke N. Nah, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau M banding N, maka relasi tersebut merupakan menjadi sebuah entitas dari atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Jadi karena ini banyak ke banyak, ini kita harus pecahkan lagi atau
nanti registrasinya akan menjadi sebuah entitas lagi. Implementasinya di ERD, di mana registrasi adalah relasi kan tadinya. Dia akan menjadi entitas sendiri dan memiliki atribut-atribut sendiri atau key sendiri, yaitu NIM dan kode MK. Jadi final IRD-nya adalah seperti ini. Mahasiswa meregistrasikan mata kuliahnya, sementara dosen mengajar banyak mata kuliah, di mana satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Ini final IRD-nya, bisa dilihat. Demikian penjelasan dan pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih dan mohon arahannya kepada pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.